Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai ataupun melanjutkan acara kita, mari kita bersama-sama membaca suratul Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Insyaallah ini sudah dikenal ya antum. Mari kita bersama-sama membacakan Al-Baqarah. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma rahmna bil Quran. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, Ustaz ingin bertanya, sebenarnya menurut antum semua beruntung itu seperti apa sih? Orang yang beruntung. Cung, ada yang berani? Siapakah orang yang beruntung? Ayo, ada yang berani? Siapakah orang yang paling beruntung? Ini ada yang saya kenal juga ya di sini depan. Ayo, Cung, ada yang berani nggak? Ya, yang depan ya, yang depan ya. Silakan maju ke depan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akan Zufar dari kelas X3 Kamara Taubah. Untuk orang yang paling beruntung menurut saya adalah orang yang paling bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah. Masya Allah. Betul sekali. Boleh pulang. Silahkan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kalau tadi adik-adik menyimak semuanya ya, di akhir ayat 5 disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun yang berarti orang yang beruntung. Orang yang beruntung, kembali lagi, ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang memiliki petunjuk? Hudan lil muttaqin, adalah orang yang bertakwa. Berarti betul kata adik tadi ya, 100 bisa itu mah. Namun kita perlu tahu ciri orang yang bertakwa itu sebenarnya apa sih? Ciri orang yang bertakwa. Maka kita boleh loncat ke surat Ali Imran ya, ayat 100
34 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapakah orang yang muttaqin? Ayat 135, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Udah hafal semuanya, lulus insyaallah ya. Siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau ya menginfakkan ya sebagian rezekinya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya ya. Yang lapang tentu kita keluarkan ya. Ketika sempit pun maka kita coba keluarkan. Latihan ya. Bahkan sebenarnya lebih mudah kita mengeluarkan harta itu ketika sempit ya. Coba kita logikanya bangun ya. Ketika sempit misalnya kita punya uang 10.000, keluarkan 10%-nya berapa? 10.000 dari 1.000. Tetapi suatu saat kita dilapangkan rezekinya, kita dikasih uang 1 juta misalnya, maka 10%-nya berapa? 100.000 ya. Seandainya di dompet ada 1.000 dengan 100.000, lebih mudah mana yang dikeluarkan? 1.000 atau 100? 1.000 ya. Maka nggak apa-apa, ketika sempit latihlah terus kita untuk mengeluarkan harta kita. Karena apa? Tadi ya, Allah meyakinkan kepada kita bahwa infak itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka tadi ya sebelum Ustaz kesini sudah ada tuh yang berkeliling ya untuk mengumpulkan donasi. Nah itu kesempatan yang Allah berikan ya, bukan kebetulan, tapi Allah pilih sahabat-sahabat semua, adik-adik semua untuk memberikan yang terbaik, apalagi buat saudara kita di Palestina. Baik, yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarahnya gitu. Kalau mampu menahan amarah itu ada penyebabnya enggak? Ada penyebabnya ya adik-adik? Ada gitu ya. Suatu saat kita diuji oleh Allah untuk mengeluarkan amarah kita gitu ya, dengan beberapa kejadian. Sekaligus Allah ingin melihat apa yang kita lakukan, sikap apa ataupun akhlak apa yang kita keluarkan ketika Allah menguji kita dengan sebab-sebab tersebut. Boleh jadi adik-adik lagi sakit gigi nih, lagi sakit gigi di asrama ribut terus ya, nggak berhenti. Tahu sendiri di asrama ya, sakit gigi ribut terus. Mau marah atau mau diam saja? Yuk, yang marah siapa? Sakit gigi ribut terus. Ada yang marah? Wah, soleh semua ada ya, 1, 2 gitu ya. Marah gitu ya, sejadi-jadinya gitu. Tetapi diingatkan kembali dengan ayat ini, wal kadhiminal ghaidh. Allah menanti umatnya menjawab tantangan dari Allah dengan menahan amarah ya. Simpel gitu ya. Ketika ada ini tahan, Allah ini hadiahnya surga. La taghdab walakal tuh ya. Jangan marah bagimu surga. Kalau marah apa? Neraka kebalikannya. Jadi itu simpel ya. Ingat ke situ ya. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi apapun yang membuat kita marah ya, tapi tentu proporsional ya. Kalau menginjak-injak agama kita, kita berhak marah, kita berhak membela gitu ya. Seperti tadi ya kata Pak Dudet tadi ya, yang dari Garut itu ya, itu boleh marah seperti itu ya. Sangat dibolehkan ya. Bahkan kita harus tunjukkan kekuatan kita ya. Kita boleh sombong kepada orang sombong ya gitu. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang tidak kalah pentingnya ciri orang yang bertakwa yaitu selain kita tidak marah ketika kita dipancing oleh suatu persoalan, maka kita pun rilis, lepaskan, maafkan kesalahan-kesalahan dia ya. Ada di sini yang dari kelas 1 sampai kelas 3 ini masih memendam dendam, ada nggak?
masih dongkol aja ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ada. Dari kelas berapa? Kelas 8 ya? Sampai dengan kelas 9 sampai dengan kelas 12 ada yang masih gitu? Ada nggak? Udah hilangkan gitu ya. Kenapa dihilangkan? Yaitu ciri orang yang bertakwa, wal afina aninas, memaafkan kesalahan manusia yang lain. Jadi jangan dipendam terus ya. Apalagi yang mau keluar, udah rilis ya. Rilis, lepaskan, islah ya. Ketemu, saling peluk, saling maaf-maafan gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah ciri orang yang bertakwa. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Diteruskan lagi di ayat berikutnya. Apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu bukan yang bersih dari dosa ya. Di ayat ini disebutkan walladzina idza fa'alu, yaitu orang yang ketika berbuat fahisyah, keji ya, au dzalamu, ataupun dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah. Baik, dosa-dosa apa saja yang sering berbuat di asrama? Gosok ya, langsung ya, ketika mau gosok langsung ingat Allah melihat, gak jadi gosoknya. Duzol kakosi ya, ketika mau keluar ingat Allah ya, ataupun sudah keluar minta maaf dengan yang kita zalimi, langsung minta ampun sama Allah. Kenapa kita harus langsung kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun ya, sekuat apapun dosa kita, akan Allah ampuni, kecuali dosa syirik ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, selama 3 tahun saya selalu membuli orang ini gitu ya, tapi hari ini saya tobat ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya ya Allah ya. Jadi minta ampun sama Allah ya. Jadi jangan sampai kita sudah keluar, tidak ketemu lagi dengan saudara kita yang sempat kita zalimi ya, kita nggak bertobat sama Allah, kita juga nggak minta dimaafkan kepada saudara kita ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari dosa, tetapi Allah memberikan kepada kita suatu sarana, yaitu tobat ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tentu dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang kita sudah tobati dan kita minta maaf kepada teman-teman kita yang kita zalimi, kita tanamkan di hati bahwa kita menyesal dan kita tidak pernah ingin mengulanginya lagi. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling sukses, yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kenapa yang paling bertakwa itu sukses? Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi teman-teman yang sedang ya dirundung masalah hari ini, masalah apapun baik kecil maupun besar ya, maka ingat ya dengan ayat ini, surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Mau apapun juga Allah kasih jalan keluar. Untuk Palestina apa? Saat ini jalan keluarnya salah satunya syahid misalnya ya. Ada ya. Jalan keluarnya apa saat ini? Antum melihat ya, di dunia sekarang gitu ya, diperlihatkan bagaimana kejelekannya Zionis Israel, benar nggak?
Nah, sebelum-sebelumnya tertutup gitu ya. Tapi kejadian kemarin Allah buka semua dunia melek gitu ya. Bukan hanya kita yang muslim, tapi yang non muslim pun tahu, bahkan yang Israel pun tahu gitu ya, bahwa kebengisan dari pemerintahan Israel itu seperti apa dan warga-warga sebagiannya seperti apa ya. Nah, itulah jalan pertolongan Allah gitu ya. Bukan hanya kita saja yang berjuang, tapi Allah munculkan orang-orang yang selain kita ya, maksudnya non muslim gitu ya, untuk sama berjuang dengan kita gitu ya. Nah, itu salah satu jalan keluar yang Allah bukakan selain jalan keluar yang tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah akan berikan kita rezeki yang enggak pernah disangka-sangka. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan Allah akan cukupkan kepada kita bagi orang-orang yang bertawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu bisa diamalkan sedikit demi sedikit. Tidak harus sempurna, kita amalkan setahap demi setahap, step by step. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, Allah menjadikan kita pribadi yang bertakwa, dan Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang dipilih Allah menjadi al-muflihun atau orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku, para santri yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, hendaknya kita melemahkan hati kita, menundukkan hati kita merintih kepada Allah. Kita merintih kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha baik, terimalah amal ibadah hamba-Mu ini ya Allah, dengan segala kekurangan dari hamba-Mu ini ya Allah, dengan segala kebodohan dan kekurangan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, terimalah tobat hamba ini ya Allah, terimalah tobat hamba ini ya Allah. Dosa hamba banyak ya Allah, dari semenjak hamba balik hingga sekarang dosa hamba begitu banyaknya ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua hamba ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Kepada ibunda hamba, kepada ayahanda hamba ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah kezaliman hamba kepada teman-teman hamba ya Allah, kepada adik kelas hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua bersaudara ya Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, semuanya kami bersaudara ya Allah. Satukan kami di dalam hati-Mu ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terimalah doa hamba ini ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah.